dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, barang siapa yang bersyukur kepadaku maka akan aku tambah nikmat kepadanya, dan barang siapa yang termasuk kufur bahwa sesungguhnya azab amat pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ibrahim ayat yang ke-7. Bapak-bapak, ibu-ibu, para generasi muda, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah suku yang dirahmati oleh Allah. Kembali ungkapan kita sebuah kini kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Bersyukur kita kepada Allah yang telah menghidupkan kita setelah matinya kita. Kepada Allah tempat kita kembali. Pagi yang berbahagia dalam keadaan kita puasa menahan, kita terlebih dahulu sebelum melaksanakan bertebaran di atas permukaan bumi, sehabis pelaksanaan salat subuh, kita isi rohani kita dengan siraman agama. Judul yang diberikan sebagaimana yang telah disusun oleh pengurus, menumbuhkan rasa wara dan qanaah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu rahmati Allah, dua keadaan yang akan kita laksanakan dalam kehidupan kita, wara dan qanaah. Wara, kalau kita baca pengertiannya, orang-orang yang berusaha menghindarkan diri dari berbagai macam bentuk yang subhat. Yang subhat itu artinya antara halal dengan haram, antara yang dimuliakan dengan yang tidak dimuliakan. Maka usahanya untuk berbuat menghindarkan yang subhatan, itu yang dinamakan dengan wara. Kalau qanaah, orang-orang yang berusaha menerima apa adanya. Kalau istilah nak udokinnya namanya tidak neko-neko doh. Apa yang diterima, apa yang diberi, dia terima dengan penuh rasa syukur. Itu sikap qanaah. Bapak Ibu, rupanya pengurus kok hati-hati memberi judul. Hati-hatinya diawali dengan kalimat menumbuhkan rasa wara dan qanaah. Jadi kalau menumbuhkan bukan mulai-mulai. Apa maksud mulai-mulainya? Rupanya semakin kita memperbuat ibadah, semakin kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah, semakin kita jauhkan perbuatan-perbuatan yang akan mendatangkan kemurkaan Allah. Kalau cari istilah kurang kininya cari aman sih. Bapak cari aman sih. Antara halal dengan haram, di tengah-tengahnya apa? Subhat. Yang subhat ragu-ragu. Ada yang mengecekkan mungkin mulia, ada yang menyampaikan benda mulia dah. Macam tak umpama musik, ada yang mengecekkan kau tak mulia, ada yang menyampaikan kau tak baik. Dalam keadaan serupa itu orang-orang yang warak nyoba usaha itu nyetumbuhkan rasa mereka yang timbul keraguan-keraguan antara mulia dengan tak mulia tadi, amannya tinggal. Tapi itu contoh lain barangkali kita hubungkan dengan kehidupan kita. Apa contohnya? Antara halal dengan haram. Oh, halal, haram. Tapi tengah-tengahnya kau mungkin antara boleh tidak, boleh atau tidak. Nah, dalam keadaan serupa itu dek subhatnya, maka mereka berusaha meninggalkan. Bapak Ibu rahmati Allah,
dalam keadaan seperti itu ditumbuhkan tentu mulai-mulai. Tidak mungkin bisa langsung jadi, tidak mungkin langsung berbuah sekali, tidak mungkin langsung subur, tapi ditumbuhkan rasul tadi. Dengan ditumbuhkan rasul saya berubah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Andai kata kita cari aman tadi, mudah-mudahan kehidupan kita tenang. Tapi andai kata timbul keraguan antara yud indah tadi, antara waktunya salah, antara halal dengan haram, saya berubah. Perasaan kita mungkin ketenangan kurang temukan. Bangku kurang temukan. Wah, halal haram ya. Kemudian tidak ya. Nah, daripada menimbulkan yang serupa itu, akhirnya istilah tadi buat cari aman daripada ragu-ragu biarlah tinggalkan. Jadi kalau baca Nabi kan demikian. Kalau berkaitan dengan masalah contoh, umpama ketika kita sholat ragu kita bilangannya tadi baraya 2 itu 3. Nah, kalau baca Nabi masalah model dak mayurika ila mayurik, tinggalkan ragu dan ambil yang tak ragu. Itu contoh berkaitan dengan sholat, bukan marah, cuma contoh. Ambil yang tak ragu, tinggalkan yang ragu. Nah, dalam keadaan warak sampai itu pula nanti timbul keraguan tinggalkan supaya supaya aman. Tapi andai kata dia ngecek mulia, dia ngecek indah. Kalau nak nio itu kalah, kalau nak nio tidak salah kan. Kalau orang yang warak, dah istilah tadi itu nyo cari aman. Dengan saya aman tadi bau sawonya agar dalam pelaksanaan pengabdian yang dilakukan kepada Allah, tidak ada yang menggaduh, tidak ada yang menggores, tidak ada yang menghalangi, sehingga perasaan aman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, maaf sebagai contoh, tidak jawab mungkin tidak diulang. Andai kata kita lakukan perbuatan dosa, kira-kira kita menghadap kepada Allah mulus atau ada ganjalannya? Ada ganjalan? Sehingga dengan perbuatan dosa yang awak lakukan, awak berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemungkinan ada timbul rasa takwi dalam takwinnya. Allah berikan kepada ujian tak itu kira-kira di perbuatan salah yang melakukan. Sehingga itu merupakan penghalang. Penghalang ke apa? Untuk berbuat yang tidak akan mendatangkan kemurkaan Allah. Jadi dalam keadaan serupa itu istilah ceriaman. Kalau kita patuh tunduk saja, sehingga hubungan Allah kepada Allah lancar. Begitulah mungkin dengan manusia. Contoh, ada yang kata kita bersilaturahmi dengan manusia, namanya silaturahmi lah, namanya kita berhubungan lah. Mungkin main ngecek, kadang-kadang nak kecewa, wah main ngecek lunanya. Tapi nak ngecek kawan, bapak kayak apa? Kau menyai ngecek kemana ngecek kawan? Dan wah merasukan kamu perasaan gitu, wah mengecek ya so-so saja. Tapi nak ngecek kawan, kau tak sayang kami ini cuma. Nah, dalam keadaan seperti itu kira-kira kalau kita dengan manusia tak itu elok atau rusak? Rusak. Memang rusak. Sebab kata-kata kita mungkin membuat orang lain tak senang pada kita. Sehingga cari amannya hati-hati kita mengecek. Belajar istilah orang kayak itu kan demikian. Menyamuk di bawah-bawah mengecek merendah-rendah. Kalau lah merendah mengecek bilang juga. Tapi kalau meninggi mengecek orang mungkin sakit hati lah kecek orang. Lalu gimana itu? Tak kayak itu lalu macam-macam mungkin. Supaya amannya tidak perlu akan kata-kata yang menyombongkan diri yang meninggi, yang membuat itu mungkin kecek itu awak berharap orang itu memuji awak, tapi rupanya tak memuji mengecek kita sombong aja sampai kemudian. Artinya orang-orang yang warak tadi ini akan berusaha menghindarkan hal yang di tengah tadi, antara boleh dengan yang tidak boleh, antara halal dengan yang haram. Ini akan berusaha di tengah-tengah tadi itu jangan sampai dilakukan. Kalau melaki dalam keadaan seperti itu boleh itu tak ya? Mungkin tak tahu ada dasar yang kuenya, boleh terindahnya, sehingga supaya timbul keraguan, dia tinggalkan yang tengah-tengah tadi, atau orang-orang yang warak ditumbuh ke dasar tadi. Kemudian qanaah menerima abwadunya. Menerima abwadunya bukan berarti tak berikhtiar, bukan berarti tak berusaha,
Nah kita kan disuruh dua, ikhtiar dan tawakal, bau saur dan berserah diri. Orang qanaah bukan berarti tidak bau saur, cuma setelahnya bau saur, setelahnya berserah diri, andai kata apapun yang Allah berikan kepadanya, dia akan rela menerima dengan penuh keikhlasan. Itu orang-orang yang qanaah. Taruhkan sebagai contoh dalam rumah tangga, umpama suami dan bekerjanya, suami bawa rezeki pulang, jangan kepada istri untuk belanja anak-anak. Apa yang istri terima, yang diberikan dari suami, yang terima dengan penuh syukur, mengungkapkan terima kasih banyak, alhamdulillahirobbilalamin, kan demikian. Nah, pandailah mengatur dengan apa yang ada tadi, sehingga dalam keadaan seperti itu, yang istri ikhlas menerima, yang suami ikhlas mengatur, sehingga dalam keadaan demikian mereka bersikap qanaah. Sebagaimana Bapak Ibu, ayat yang kita awali dalam surat Ibrahim tadi, sebetulnya itu menjurus kepada orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat. Orang yang bersyukur itu artinya kan berusaha mendekatkan kepada Allah dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian mereka menerima apa adanya. Dengan mereka menerima apa adanya, Allah janjikan la in syakartum la azidannakum. Andai kata bersyukur, Allah janjikan tambahan keberkahan, tambahan rasa aman, tambahan rasa tenang, tambahan rasa kehidupan, oleh kebahagiaan. Tetapi kebalikannya kata Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau sekiranya kamu kufur dengan nikmatku, azabku pedih. Orang-orang yang wara tadi umpamanya meninggalkan yang ragu-ragu, tapi di lantarannya mungkin pingin juga nan wara tadi tidak diperbuat tak kayak itu. Yang ragu-ragu tetap dilaksanakan, tetap nyambut. Tiba dia kena akal, kemudian belum. Orang mau saum menerima apa doanya, tapi nyodak mereka sedapet mungkin dapat banyak dan positif mau pe. Rupanya sikap dan sifat kita manusia lah dijalinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ma'arij. Kata Allah dalam surat Al-Ma'arij, innal insana khuliqa halu'ah. Sesungguhnya manusia itu bersifat kesah. Maaf Bapak Ibu, kata-kata onde setelah mengeluh. Ngeluh nak? Mau onde saja. Bapak mau kata kayak kita mengeluh tak? Kalau disambung kalimat onde setelah mengeluh. Innal insana khuliqa halu'an iza massahu syarru jazu'an wa iza massal khairu manu'an. Orang itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang suka mengeluh, kata Allah dalam surah Al-Ma'arij. Apabila mereka diberikan bencana, diberikan malapetaka, dikurangi nikmat, mereka meronta-ronta. Wa iza masal khairu manu'an. Tetapi apabila mereka diberikan nikmat yang banyak, rezeki yang melimpah, kehidupan yang baik, mereka sombong. Kalau cara orang kayak gitu, kembali nak elok. Dia sombong, tidak dia meronta. Bapak Ibu, orang yang syukur kan itu hendaknya. Di saat pemberian terima, ungkapkan alhamdulillah, bersyukur. Di saat itu mungkin dapatkan seketik, mereka tetap bersyukur. Jadi kedua-duanya tetap mereka ungkapkan kalimat alhamdulillah. Banyak atau seketik dapat alhamdulillah. Dan yakin dan percaya kita Bapak Ibu, bentuk ujian yang Allah berikan kepada kita rupanya tidak bentuk susah saja. Senang pun juga merupakan ujian. Awak banyak menyangkut model. Ketika awak dapat pemberian sayang Allah awak. Di saat Allah berikan bencana, Allah murka begitu, Allah bersayang awak. Bapak Ibu, sadonya ujian. Sepuluh ayat yang kita bacakan kata pembukaan tadi surah Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menjadikan hidup dan mati untuk menguji kamu, siapakah yang lebih baik amalnya. Itu awal ujian, mati ujian. Kita baca surat Al-Ankabut ayat yang ke-2.
ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanah wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira mereka dibiarkan saja berkata kami telah beriman sebelum mereka diuji oleh Allah? Penuh ujian kehidupan kita. Bentuk senang ujian, bentuk susah ujian. Nikmat yang banyak ujian, sakit dapat sakit ujian, diuji kita sadonya. Banyak manusia ketika dapat bentuk senang, ketika dapat nikmat yang banyak, mereka mengecekkan kamu sedang diuji benar oleh Allah. Ada mengecekkan ego rezeki kamu kini kamu sedang banyak, kamu bersyukur benar kepada Allah, sayang Allah kamu. Dengan begitu. Di saat mereka diberikan bentuk kekurangan, diberikan berbagai macam mungkin musibah, penyakit datang, akan cekal balik munculnya, ambo sedang diuji mana oleh Allah. Itu orang-orang yang wara, orang-orang yang panah. Baru demikian, dalam keadaan apapun keadaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka terima dengan penuh ikhlas. Itu makanya Bapak Ibu sebagaimana istilah wadangan hadis Nabi, orang yang sakit saja ikhlas dengan sakitnya, nilai pahala dapat gugur dosa-dosanya. Kalau mereka ikhlas, namanya kita sakit pada bilo kasih hati. Nah ikhlas dengan sakit yang diterima, sehingga merontak. Amalnya Bapak Ibu rahmatullah dalam surat Al-Ma'arij tadilah yang Allah sampaikan kepada kita bahwa illal musallin, kecuali mereka orang-orang yang salat, alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali mereka orang-orang yang salat mereka berketetapan. Berketetapan kok indak bulan puasa sini. Berketetapan kok indak sembahyang subuh risa sini maghrib sini. Berketetapan kok yang wajib mereka perbuat dengan yang baik, yang sunat mereka mau sahur menambah. Itu mereka yang berketetapan. Di dalam keadaan seperti itu, contoh Bapak Ibu, di bulan puasa salat tarawih lalu di bulan lainnya, mau sahurnya mempagwek sapanuhnya di bulan puasa. Di lantaran ingin mempagwek tarawih bulan puasa di luar bulan puasa tak ada. Tidak ada bagai perintah. Tak tinggal puasa dalam bulan puasa, bisa kita kan tiap puasa bisa. Tapi tak tinggal tarawih tidak bisa digantinya, tidak ada gantinya. Itu contoh. Orang yang berketetapan dan orang-orang yang punya keyakinan, orang-orang yang punya sifat qanaah tadi, orang-orang yang wara tadi, orang-orang yang punya sifat keluh kesah tadi, supaya terhindar daripada hal yang demikian. Inyo punya keyakinan dalam ratu yang Allah berikan ke inyo, titipan rezeki yang dititipkan ke inyo, ada punya hak orang lain kepadanya. Sehingga namuahnya berbagi, nyoba sedekah, nyoba infak, nyoba beri, nyoba bantu orang lain. Bapak Ibu, di saat kita mampu menagih bantuan, di saat kita bersedekah, timbul rasa senang, tapi jangan timbul rasa iri, jangan timbul rasa riya. Senang, alhamdulillah, mampu memberi, bersyukur kepada Allah. Jangan berharap balasan daripada orang. Dan banyak kita berharap balasan dari orang. Ini mau tolongnya, mudah-mudahan bisa boleh tolong. Kalau seperti itu ikhlas tak ada. Tapi yang mereka tahu kita lagi, orang tidak tahu kita siapa orang kita lagi. Atau mungkin kok tahu benar kita kurang dan kita lagi. Tidak perlu kita ungkapkan dari muncul hendaknya. Terima kasih banyak Pak, terima kasih banyak Bu, senang tidak demikian. Terima kasih, orang dapat terima kasih, jangan sama nilainya. Bang demikian, sebab kita orang-orang yang menerima apa adanya dan mampu berbagi. Dengan jalan seperti itu mudah-mudahan waktu buahkan rasa wara, waktu buahkan rasa qanaah dengan tumbuh dalam kehidupan kita seperti itu, mudah-mudahan pendekatan kita kepada Allah akan lancar, akan mulus, tidak ada karikel, tidak ada penghalang, tidak ada duri. Bang demikian, sebab mulus hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mulus, istilah namanya los, aman. Jadi kalau kita tidak ada keraguan, haram pahala, kok beliau tenang, aman kita. Begitulah buat terima apa doa aman. Yang tidak amannya antara hidup di bulan tadi berbeda. Yang tidak amannya yang diterima mungkin banyak diungkapkan alhamdulillah. Terus kita mau beda stage-nya. Dalam keadaan seperti itulah orang-orang yang tidak
Itulah yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan tumbuh dakwah Rasul yang seperti itu sehingga pendekatan kepada Allah akan kita usahakan dengan baik. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lama tangan ke apa tangan? Terima kasih kepada Ustaz yang telah berinteraksi pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat kepada kita, terutama dalam memperbaiki diri kita sendiri. Kemudian untuk infak sedekah yang terkumpul pada sore hari ini untuk keranjang masjid sebanyak Rp167.000, kemudian anak yatim Rp90.000, kemudian duafa sebanyak Rp170.000, kemudian sumbangan untuk kegiatan di bulan Ramadan dari Allah sebanyak Rp200.000. Jumlah infak sedekah yang terkumpul pada sore ini sebanyak Rp564.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan infak atau sedekah kita ini bermanfaat menjadi tabungan amal ibadah kita di kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, jangan lupa subscribe dan lonceng komen.